persilakan kepada Ustadz Riyad untuk menyampaikan materi tentang keistimewaan Ahlul Quran, mumayyizatu Ahlul Quran, mumayyizatu Ahlul Quran. Semoga karakter-karakter Ahlul Quran yang disampaikan nanti memotivasi kita ya untuk bisa memenuhi karakter itu sebisa mungkin ya, sehingga kita bisa termasuk Ahlul Quran yang didambakan. Kepada Ustadz Riyad, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah sore ini ala kulli hal, sebagian hujan, sebagian WA down, tapi insyaallah iman dan tekad Semangat. kita ya sebagai Ahlul Quran tidak mengalami perubahan, insyaallah. Amin. Telaah kita adalah mumayyizat Quran. Mumayyizat Al-Quran. Al-Quran. Ya. Ya, ini yang kita maksudkan adalah keunggulan, keistimewaan yang harus dimiliki oleh para pegiat Al-Quran, yang harus dimiliki oleh pecinta Al-Quran, yang harus diikhtiarkan oleh kita semua. Ya, ibaratnya multi talent gitulah ya. Ya, seseorang itu punya keistimewaan, ada yang bisa renang, ada yang bisa matematika, ada yang bisa sekian banyak ilmu. Ahlul Quran yang memiliki tumayyizat, ya. Ya, sehingga salah satu Ahlul Quran, Usaid bin Khudair, itu dijuluki oleh para sahabat dengan Al-Kamil karena mumayyizatnya banyak. Bisa nulis buku, ya, bisa berenang, ya, padahal orang padang pasir, bisa berburu ke hutan, ya, dan tidak pernah tersesat. Itu Usaid bin Khudair yang belum pernah kita pisahkan. Itu namanya mumayyizat. Sehingga kita sebagai para pecinta Al-Quran harus memiliki keunggulan-keunggulan apa yang harus kita perjuangkan. Yang pertama adalah at-tamyiz al-aqidi. Kita harus memiliki atau harus unggul dalam bab akidah. Dan akidah ini menjadi fokus pembinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihitung jumlah tahun dakwahnya Rasulullah 23, ngurusin akidahnya 13 tahun. Sehingga ayat-ayat tentang akidah, tentang surga, neraka, tentang Allah, tentang asma wa sifat, segala macam turunnya sebagai surah Makkiyah. Al-Mursalat, Muzammil, Mudaththir, dan seterusnya. Maka kita harus terfahami bahwa akidah kita ini tidak boleh akidah yang kaleng-kaleng. Karena ini menjadi modal besar keberhasilan kita. Pertama, menjadi modal dalam keberhasilan membina diri. Sampai
membina umat sampai keberhasilan berdakwah. Itu dihasilkan karena akidah ya yang tidak pernah tergadaikan. Karenanya Allah katakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Jadi wahyu Allah itu ya, tersampaikannya supaya manusia itu memiliki akidah yang benar. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. 2 kali. Ya. Ada annama ilahukum ilahu wahid ditutup dengan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini tujuan dari kenapa kita mempelajari Al-Quran. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Sehingga ketika tamyiz akidah ini tidak menjadi fokus, maka betapa banyak ya orang yang ibadahnya bagus ya, ujung-ujungnya ya bersama kebatilan. Bahkan ilmunya sebanyak apapun, kalau akidahnya tidak terbentuk, ya, maka dia ya, bisa menjadi pendukung kebatilan. Maka sesungguhnya ya, gerakan penyelamatan akidah ya, atau bahasa kitanya ya, seorang ahlul Quran itu harus tamyiz ya, dari sisi akidah ini, dan dari situlah sebagai modal untuk memberikan hidayah kepada umat. Karena ketika akidahnya tidak menjadi prioritas, maka begitu mudahnya yastaruna bi ayatillahi thamanan qalilah, begitu mudahnya menjual beli fatwa, jual beli ayat, begitu mudahnya orang menggadaikan kepentingan-kepentingan Allah ditukar dengan dunia. Atau begitu mudahnya orang tidak mau atau ya sudah melihat tantangan dakwah sudah lemes duluan. Jadi mau berdakwah kalau ada fasilitas. Padahal ya, di zaman Rasulullah kerjain dulu. Artinya coba kalau semua berpikir begitu. Nggak ada namanya ma'had, tidak ada namanya pesantren, nggak ada. Mereka ya yang mendirikan Wajiah Amal, ada pesantren, ada ma'had, ada sekolah. Ya. Dulu mereka membangun itu karena kekuatan akidahnya. Coba kalau nggak kuat akidahnya, ya nunggu sekolah jadi baru cari murid, kan enggak? Akidahnya mengatakan saya akan menyebarkan hidayah Allah, ya, betapapun kondisinya, apapun ya kondisi yang sedang dijalani, ya. Sehingga mereka punya murid, lama-lama baru berkembang ya ma'had itu, karena mereka pertimbangannya selalu dengan pendekatan akidah. Sehingga orang-orang yang akidahnya ya, unggul, maka dia kalau membangun dakwah Al-Quran, membina umat, dia tidak mengatakan ya, nanti bagaimana, ntar dananya gimana, jalannya bagaimana, sekarang. Tapi bagaimana nantilah. Begitulah akidah ini yang membuat para sahabat menjadi generasi yang sangat unik. Sedikit selalu ya bisa mengalahkan orang-orang yang banyak ya. Di Badar dan di Yarmuk, dan itulah yang
yang membuat pasukan Yarmuk yang 40.000 tapi akidahnya kuat bisa mengalahkan ya Heraklius dan semuanya ya nanti mereka melarikan diri ke daerah selatan Turki. Sehingga ketika ditanya ya, mereka melarikan diri dan raja dari Heraklius itu menanyakan kepada pembesar-pembesaran ya, pembesar-pembesar Romawi saat itu yang juga lari ke daerah selatan Turki. Sebenarnya kok bisa kalah kita? Kita jumlahnya 240.000, kaum muslimin cuma 40.000. Para pembesar itu mengatakan karena mereka ya, memiliki akidah kepada Tuhannya dan ditunaikan itu hak-hak Tuhannya. Sementara kita adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang sementara kaum muslimin malamnya selalu bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah ini ya, harus terbentengi dengan baik dan ini harus dimiliki seorang ahlul Quran. Dan tentu ya, banyak ya, ayat-ayat senada dengan itu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan ya, baik wahyu Allah dulu sebelum Al-Qur'an, Zabur, Taurat, ya, Injil dan juga Al-Qur'an. Ya. Uhiya ilaika itu Al-Qur'an. Wa ilal ladzina min qablika sebelum Al-Qur'an. Tujuannya satu. Ya. Maksudnya memiliki tujuan yang sama. Yakni umat harus memiliki akidah yang kuat. Dan kita ya insya Allah yang senang dengan Al-Quran, yang senang dengan tarqiyah, harus terus memikirkan ya akidah ini menjadi tamyiz ya, unggul kita dari sisi akidah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di Hud Allah katakan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Yusuf. Dan begitulah ya saudara-saudara kita yang berada di pelosok ya, akidahnya terjual. Kadang-kadang karena beras, karena makan. Sebagian di perkotaan ya, akidah terjual karena kepentingan, karena pamor, ya, karena sesuatu yang sesungguhnya fana, ya, sifat dunia, tapi begitu mudahnya menggadaikan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kesuksesan manusia berada dalam penjagaan akidahnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Juga terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan, bentuk kemusyrikan ya, yang perdukunan, yang segala macam penyekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, apa yang harus kita unggulkan dalam diri kita adalah tamyiz al-akhlaqi. Harus unggul kita
dari sisi akhlak. Kenapa unggulnya akhlak itu? Ada saat kita mengikuti arahan Al-Quran. Sehingga saking tidak tergambarnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sulit menggambarkan dia itu manusia yang agung, yang terbaik, yang subhanallah, masya Allah banyak. Sehingga Aisyah saat ditanya gimana Rasulullah itu akhlaknya, cuma dijawab dengan kana khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya akhlak yang Qurani. Artinya semua arahan Al-Quran terkait dengan akhlak itu bisa dilaksanakan. Dan kita di dalam Al-Quran Allah katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan juga ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, akhlak ini harus sampai pada tingkatan ihsan. Siapa yang ihsan di dalam akhlaknya, maka sesungguhnya dia memiliki tamyiz akhlaki. Karena ihsan adalah puncak dari kebaikan akhlak seseorang. Sehingga di surga nanti, siapa itu orang yang paling bisa menikmati banyak panen di surga? Karena ahsanuhu khuluqan, yang paling ihsan dalam berakhlak. Baik akhlak yang terutama dengan keluarga yang Allah memberikan quotes atau kesimpulan bagaimana akhlak berkeluarga itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perbaikilah hubungan dan berhubunganlah komunikasilah, pergaulilah dan segala macam keluarga itu dengan ma'ruf. Walaupun saat mendapatkan hal-hal yang enggak berkenan. Jadi kalau ma'ruf baik, saat mendapatkan hal berkenan itu wajar. Dimasakin, masakannya lezat. Masakannya enak, hangat, suasananya bagus. Wah, diapresiasi. Masya Allah, istri solihah, segala macam wajar. Tapi Allah inginkan, hatta kalau istrinya belum bisa masak enak, tetap harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayatnya apa? Ayat selanjutnya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini akhlak Al-Quran. Walaupun nanti ketemu pasangan hidup, sesuatu yang dia tidak berkenan. Idamannya sih punya istri yang pendiam lah gitu. Begitu dapat, istrinya harus 20.000 kata per hari. Gimana tuh nahannya? Di saat ada ketemu hal begitu, dia mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pengennya si suami yang soleh, ke masjid berangkat sendiri, pola hidupnya rapi. Ini ke masjid harus pola hidupnya naruh peci sembarangan, naruh anduk sembarangan, naruh segala macamnya. Tapi dia tetap mengatakan fa'asa an takrahu syai'an.
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu yang Allah inginkan, akhlak dalam berkeluarga. Makanya di surah At-Taghabun tentang keluarga. Ada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Atau wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Akhlaknya di mana? Walaupun banyak nggak cocok. Akhlaknya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya udah dah, pokoknya semua dibuat yang nyaman ya, walaupun banyak perbedaan. Suami istri beda karakternya, anak-anak 3 beda semua karakternya. Munculnya peluang-peluang aduwwan lakum ya. Dan dari situ Allah katakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ini akhlak orang-orang beriman. At-Taghabun, Talaq, At-Tahrim, semua ayat tentang keluarga. Masuk ke Al-Mulk. Ya. Korelasi antara Al-Mulk dengan surat-surat berikutnya sebelumnya adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya. Ahsanu amala, yang paling baik. Ini baru bab akhlak dengan keluarga. Kita harus mumtaz nilainya. Mutamayyiz. Harus mumtaz nilainya di atas 9. Wah, dikit-dikit ya ngambek ya, makanan gak enak, tumpahin mangkoknya. Ya, semua dibuat yang ringan gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Ya, namanya juga nikah dengan aktivis ya, kampus ya, yang dakwahnya rajin, yang qiyamul lailnya rajin, yang nuntut ilmunya rajin. Belum sempat orang tuanya ngajarin masak. Ya, belum sempat. Ya, tahu-tahu diambil. Ya nikmati kesolihatannya itu walaupun masaknya belum ideal. Dapat suami Betawi, senangnya sayur asem. Pula sayur asem. Udah dimasak-masakin ya. Ternyata asemnya pakai mat wajib. Ya. Sayurnya asem gitu ya. Ya tentu pengalaman pribadi, Ustaz. Ya, saya bukan Betawi ya. Contohnya aja. Ya nggak perlu ya action yang di luar akhlak. Ya cukup ya, Masya Allah ya, ini masakan kok luar biasa, nggak ada duanya, gituin aja. Ya. Insya Allah enak. Enak nggak masakannya? Enak gitu aja pokoknya. Ya kemudian dicobalah dengan cara yang ihsan, kalaupun harus negur. Sini saya, nggak habis, mana mungkin saya bisa habis sementara kamu ada di sisiku. Ya, coba ngicipin, nah, biar merasakan juga. Ya tentu bab akhlak begitu. Bab akhlak dengan saudara-saudaranya, dengan tetangganya, bahkan kitab akhlak begitu tebal begitu, dan kita mengikhtiarkan terus untuk mumtaz dalam bab akhlak. Dengan saudaranya seperti ini, saudara-saudara orang-orang beriman, akhlaknya bagaimana? Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau sedang terjadi kondisi yang enggak cocok, walaupun ya Allah sebel, walaupun aduh ya Allah, tampilkan kita sebagai waliyun hamim. Kayaknya enggak ada apa-apa. Kalaupun dengan kondisi yang akhlak yang Allah sebut dengan walladzi Muhammadur Rasulullah ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, ruhama'u bainahum. Kepikiran ya, saudaranya makan enggak ya? Saudaranya kekurangan enggak ya? Apakah adzillatin 'alal mu'minin?
ngalah kalau dengan orang beriman. Sebentar ya. Ya, ngalah dengan orang beriman ini adzillatin 'alal mu'minin, ini yang sekarang hilang dari kalangan kaum muslimin. Orang ya nggak mau ngalah dengan saudaranya. Makanya sering berbeda. Sekedar lebaran aja kita beda. Coba toh dua-duanya benar. Yang lebaran Ahad, yang lebaran Sabtu, katakan dua-duanya benar. Tapi kalau salah satunya ngalah, adillatin 'alal mu'minin, wah jadi satu itu kompak. Dan itu akan jauh lebih bermanfaat. Yang segala macam lah ya. Yang sulit kita temui, adillah seperti ini. Ya. Maka kita ya, kalau sulit menemukan pola ini ya, di dalam masyarakat, dalam negara kita, minimal kita sebagai personal, ya, kalau ada orang beriman, ya, yang kita memang harus dalam suasana yang ngalah, adillatin 'alal mu'minin, sudah kita ngalah. Insya Allah ngalah ini juga tidak sia-sia. Dan itulah saatnya kita menunjukkan ya, akhlak yang mumayyizat, ya, akhlak yang unggul, pernah ngalah. Jangan sampai setiap ada masalah semuanya kita maunya menang. Toh Allah Subhanahu wa taala insya Allah paham ya kapan manusia ini termasuk ngalah dalam rangka saudara orang beriman atau ngalah karena lemah. Insya Allah Allah sangat memahami itu. Dan tentu kita hari ini banyak kehilangan ya, suasana-suasana tamyiz akhlaki seperti ini. Ya. Di jalanan dikit-dikit berantem ya. Dan segala macamnya lah. Apalagi secara keumatan ya, kita juga masih banyak ya belum ideal suasana ini, dan kita sebagai ahlul Quran marilah menampakkan akhlak yang unggul walaupun resikonya adalah tercabik-cabiknya perasaan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Aslinya kita butuh, tapi kita ngalah. Aslinya perasaan kita yang tersakiti, tapi kita ngalah. Sebagaimana ya akhlaknya Salman Al-Farisi saat sudah pengen banget nikah ya. Ada akhwat yang sangat dicintai ya, pokoknya sudah cocok banget. Begitu lamaran, ya, melamar akhwat itu dianterin oleh ya katakanlah pembinanya ya Abu Darda, dan ternyata lamarannya ditolak. Padahal Abu Darda saat menyampaikan dia mengatakan, wahai Bapak Ibu, ini adalah perkenalkan saudara saya Salman Al-Farisi yang Rasulullah sangat mencintainya. Beliau adalah sahabat utama Rasulullah. Dan beliau bermaksud melamar putri Anda. Itu ternyata ya, kata orang tuanya, sahabat dekat Rasulullah, orang Persia, dan ya tentu Persia ya dengan face yang good looking lah segala macam ya, dan dengan dana yang sudah nabung, dengan kecerdasan ya arsitektur ya, yang ya, bahwa kita insinyur gitulah, tapi ternyata harus mengalami patah hati. Lamarannya nggak mau putrinya ternyata. Begitu mau pamit putrinya menyampaikan, memang kalau Salman Al-Farisi putri saya nggak mau, tapi kalau yang mengantarkan, maksudnya Abu Darda,
yang melamar putri saya, maka putri saya mau. Gimana tuh hancurnya perasaan. Tapi Salman Al-Farisi tampil sebagai pribadi yang memiliki tumayyizatul akhlaq. Tamyizul akhlaqi. Dia katakan, oh maunya sama Abu Darda. Ya sudah, ini tabungan saya. Ya. Saya nabung ini untuk mahar akhwat ini. Saya berikan kepada Abu Darda. Biar untuk maharnya. Dan saya nanti yang akan menjadi saksinya. Gimana tuh korban perasaan begitu? Siap ya, sekelas ya Salman Al-Farisi yang memiliki keunggulan akhlak yang luar biasa. Ya. Sebagaimana Umar ibn Khattab ya dibacakan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Betapapun budaknya ngeselin ya. Tapi Al-Qur'an ini menuntun para pecintanya untuk sudah dia kumpulkan itu diberikan ke Abu akhlaqi. Darda Memiliki tamyizul akhlaqi sehingga betapapun itu budaknya justru di balik kelakuannya yang ngeselin dikasih hadiah, dibebaskan dari budak, dimaafkan ya. Enggak jadi dimarahin. Begitulah Al-Quran akan membawa kita kepada tamyiz akhlaki, mumtaz akhlaknya. Dan tentu ini sebuah pembinaan sendiri, ya, nggak tiba-tiba. Nanti kita terus melatih. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz dari sisi amali, tamyizul amali. Sehingga Allah katakan, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbik walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa jaa fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin wa kullil ladzina la yu'minuna 'amalu 'ala makanatikum inna 'amilun ya. Jadi orang-orang yang merindukan surga, orang-orang yang merindukan sabat, itu slogannya adalah inna amilun. Disebut amilun karena melekat dalam dirinya kecintaan beramal. Kalau ya'malun, ya beramal bisa udah dulu, bisa nanti. Ya. Tapi amilun itu maksudnya memang kayak misalnya dia melukis. Ya melukisnya nggak tahu kapan, bisa dulu. Tapi pelukis, ya, dia memang ya ahli dalam melukisnya, ya sering melukisnya. Amilun itu adalah slogan kita. Inna amilun. Udah, sebagaimana orang-orang yang tidak beriman juga amilun. Wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum. Mereka juga beramal. Tapi kita harus mumtaz dalam bab amal. Nilainya 9, 10 gitu. Itu mumayyizat kita. Di ayat yang lain, ya, saat Allah memberikan keindahan-keindahan surga. Qulu a innaka laminal musaddiqin. Dan idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un dan seterusnya. Allah katakan limithli hadza falyamalil 'amilun. Limithli hadza
falyamalil amilun. Apa itu limitsli hadza ini? Ayat sebelumnya inna hadza lahwal fawzul azim. Yakni segala macam kesuksesan, ya maksudnya sukses adalah segala macam fauzul azim, ya sukses, kenikmatan surga. Itu diraihnya dengan falyamalil amilun. Limitsli hadza falyamalil amilun. Ini Al-Qur'an inilah ya, yang ketika manusia itu senang Quran lagi, besok ya kajian lagi, besok buka mushaf lagi, besok ngapain lagi ya, pokoknya terkait dengan Al-Quran. Insya Allah Allah katakan ujungnya seperti ini. Limitsli hadza falyamalil amilun. Insya Allah ujung-ujungnya mengantarkan kita dalam tamyizul amali. Tamyiz, jadi mumtaz, ya istimewa, unggul dalam bab amal. Karena interaksi dengan Al-Quran yang terus-menerus dilatih, sebagaimana kalau di surah lain Allah katakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Sebagaimana ya, baik orang penduduk surga amilun, penduduk neraka amilun. Kan orang-orang juga eksis dengan amalnya masing-masing, maka kita akan mengeksiskan diri kita dengan beramal sebanyak mungkin, dan amal itu entah kapan pasti akan dinikmati oleh orang-orang beriman. Itu yang Allah katakan, wa qul i'malu. Yang penting kamu ini beramal. Bagaimana cara mengantarkan? Allah akan mengantarkan, ya. Ini menjadi proses hidayah sekian banyak umat, itu Allah nanti yang mengantarkan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya, ini maksudnya fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Itu maksudnya tidak ada sebuah amal kecil pun kecuali dia akan dikaitkan dengan amal soleh yang besar. Tidak ada satu amal soleh kecuali Allah akan mentadbir, merekayasa, mengantarkan nanti menjadi amal soleh yang semakin dinikmati oleh orang lain. Maka ya, harus difahami ayat ini, ya. Para mufassirin kemudian mentakkid saat ada ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Apa komentar para mufassirin? Jangan pernah mengecilkan amal sekecil apapun. Ya, jangan pernah menganggap remeh amalan sekecil apapun, karena Allah akan mengantarkan menjadi amal besar. Ya, ibarat kita amal solehnya mungkin cuma WA, ya. Amal solehnya nyebarin link Zoom, ya. Amal solehnya ya, ngajarin, ya. Katakan ngajarin SDIT, ya. Tapi kalau Allah antarkan satu muridnya, ya, menjadi ulama nanti, ya, 10 tahun lagi, betapa besar itu yang dulu kelihatannya cuma ngajarin seorang anak SD. Itu yang disebut wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka orang beriman yang lain itu aslinya akan menikmati amal soleh kita. Allah antarkan. Dan sekian banyak, ya, pola-pola seperti itu, ya. Ya, sebagaimana di sini ada Ustadz
Ya, Miftah yang memulai kajian Tibyan misalnya. Oh, di sana ada Tibyan misalnya. Setelah itu ya, entah beliau tahu atau tidak, ya, jadi diikuti oleh orang lain. Ya. Diikuti oleh orang lain. Di sana ada lagi Zoom Tibyan. Di sana lagi ada kajian Tibyan. Bahkan sampai di Kalimantan ada khusus ya kajian Tibyan. Padahal dulu ya dari sini. Ya. Coba kalau di sini nggak beramal apa-apa, ya nggak nyampe itu kajian. Maka berbahagialah orang-orang yang senang beramal. Dan kita harus mumtaz, ya. Ahlul Quran itu mumtazkan dalam bagian bab-bab amal soleh, dan amal soleh inilah yang akan membuat kita tidak mengalami kerugian menjalani hidup. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal-amal kita ya harokah ya bergerak ya, walaupun ya hadirnya kajiannya, kemudian ya sekecil apapun lah peranan-peranan kita, insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat ada tamyiz ta'abbudi. Unggul dalam bab ibadah. Bukankah ibadah ini yang terus diiklankan oleh para nabi? Para nabi selalu menviralkan untuk memiliki kualitas ibadah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan banyak di ayat-ayat Al-Quran, ya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Banyak hal-hal seperti ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Karena kuat ta'abbudnya kepada Allah, maka Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang mumtaz ibadahnya Allah katakan ya ibadiyalladzi. Dan kuat ya penghambaannya kepada Allah. Nanti orang Filistin saat orang-orang Yahudi itu sembunyi di balik batu, maka yang mengejarnya batunya ngomong kepada kaum muslimin. Ngomongnya Pak, ya Abdullah. Hai orang yang memang spesial ya, kuat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita ya, bisa jadi menurut orang lain enggak, sholat sunnah itu biasa aja. Tapi bagi kita kalau sampai sebelum subuh enggak dapat 2 rakaat, itu rasanya harus terasa menyesal. Ya. Harus merasa kehilangan sebuah perkara besar. Itu tamyiz. Unggul kita dalam bab ibadah. Meskipun orang lain ya nggak tilawah Al-Quran tuh nggak apa-apa. Tilawah ya sunnah ya nggak dosa. Tapi bagi kita masalah. Istilahnya buat orang lain sunnah, bagi ahlul Quran ya wajib jadinya. Buat orang lain sunnah, tapi bagi seorang dai di jalan Allah hukumnya wajib. Meskipun ya, tentu wajib di sini adalah dia akan semaksimal mungkin melakukannya, maksudnya gitu. Makanya ya, Sultan Muhammad Fatih adalah orang yang tidak pernah meninggalkan 1 malam pun lewat tanpa qiyamul lail sejak usia balik. Nggak pernah ada. Memang unggul dari bab ubudiyah.
Artinya dengan Al-Quran ini marilah kita memiliki keunggulan tertentu lah dalam bab ibadah kepada Allah. Misalnya apa pernah melakukan ya sholat yang rakaatnya panjang, apa pernah rukuk dengan rukuk yang lama, apa memiliki kebiasaan ya, ibadah-ibadah yang orang lain tidak memilikinya. Maksudnya adalah ta'abbudi, yakni ibadah mahdhah kepada Allah. Bukan ibadah umum ya, ya sosial juga ibadah, kerja juga ibadah. Tapi maksudnya ta'abbudi adalah dalam ibadah mahdhah untuk membangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya sampai bengkak kakinya. Dan ayat-ayat tentang tamyiz bab ibadah ini juga banyak ya. Tatajafa junubuhum ya, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Dan itulah yang kita kejar ya insyaallah. Ketika manusia itu melaksanakan yang wajib ya, kemudian ditambah melaksanakan yang sunnah, maka Allah akan menjadi ya, matanya ya saat melihat ya, menjadi membimbingnya ya saat berpikir ya. Tentu maksudnya adalah semua yang dilakukan menjadi sesuai dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ya, di beberapa menit terakhir, tamyiz yang kita maksud adalah kita harus unggul dalam bab ya, tamyiz ilmi. Unggul dalam bab ilmu. Allahumma utul ilma. Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Siapa yang ingin dunia dan akhirat dengan ilmu. Nah insya Allah ilmu ini kita merintisnya dengan ilmu Quran. Ya. Maksudnya kita, ya, apakah Al-Quran itu tafsirnya, ya. Atau ketika kita membaca Al-Quran, tokoh di dalam Al-Quran ini siapa? Kita udah nggak bingung gitu. Mana ayat-ayat yang terkait dengan Abu Bakar? Mana ayat yang terkait dengan Umar ibn Khattab? Mana ayat terkait dengan Ali, Utsman? Dan atau dengan sahabiah, siapa saja tokoh sahabiah di surah Al-Mumtahanah misalnya. Nah, ini tentunya masih sangat banyak ya. PR ilmu kita ya. Yang ilmu Al-Qur'an, yang ilmu hadis ya. Ya idealnya kita hadis khatam sebulan sekali, setahun sekali ya kitab hadis. Ya kitab-kitab hadis sahih tentunya, sehingga ilmu kita itu tidak akan berjauhan dengan amal. Orang sedikit amal karena sedikit ilmu. Dan beramal ya harus dengan ilmu. Jadi kalau mau tamyiz dalam bab amal, maka dia harus tamyiz dalam bab ilmu. Dan Al-Quran itu mengajarkan kepada manusia surah yang pertama turun tidak tentang zakat, bukan tentang sholat, bukan tentang jihad, ya, bukan tentang yang lain, tapi tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
banyak baca Quran, banyak baca tafsir, banyak baca kitab hadis, banyak baca sirah. Nah, ini walaupun disiplin ilmu kita nggak harus syar'i. Mungkin sebagian psikologi, sebagian ya kerja di BUMN, sebagian tidak ada masalah. Tapi kita harus tamyiz, mengikhtiarkan untuk unggul dari bab ilmu, dan insya Allah bersama Al-Quran ini mengantarkan kita ke sana. Kalau kuliah 4 tahun ya, 4 tahun selesai kuliah. Insya Allah ilmunya banyak. Kalau ngaji, nggak kelihatan aja itu sebenarnya. Ngaji ya, setahun, 2 tahun. Lama-lama ngaji udah 10 tahun. Nggak mungkin tuh 10 tahun itu sama dengan 10 tahun yang lalu. Pasti banyak perubahan ilmunya, banyak. Makanya Rasulullah mewajibkan. Talabul ilmi faridatun. Utlubul ilma walau bisin, walaupun hadis ini perlu dikoreksi lagi ya, tingkat kesahihannya, tapi tidak bertentangan. Dan terkait dengan menuntut ilmu sebuah kewajiban bagi seorang muslim, tidak ada pertentangan. Itu hadis yang diakui ya, sahih, yang tentu akan sangat menjadi aib bagi kita kalau tidak menuntut ilmu. Maka kebutuhan menuntut ilmu bagi kita sama dengan kebutuhan yang lain, ya, kayak makan. So, kalau seminggu nggak ada ruangan menuntut ilmu, ya tentu nggak harus Zoom seperti ini. Itu harus merasa ada sesuatu yang hilang. Apalagi kalau sebatas Zoom aja enggak. Wah, pokoknya hidup tuh ya kerja pulang, Sabtu Ahad bersama keluarga. Senin sampai Jumat kerja pulang. Padahal Allah dan Rasulnya langsung yang menyuruh kita untuk ihtimam terhadap ilmu. Dan gara-gara ilmu inilah ya, kaum muslimin saat ini menjadi sangat tidak terhormat. Nggak bisa menjadi satu kaum yang dihormati. Kaum muslimin ya dibutuhkan kalau pemilu aja. Kaum muslimin ya jadi nggak dipandang sebagai sebuah izzah ya. Karena kaum musliminnya tidak diingatkan dengan ilmu. Maka insya Allah kita ahlul Quran itu harus tamyiz, ya. Harus mengikhtiarkan memiliki keunggulan tadi, ya, insya Allah ya, keunggulan tadi akan menjadi prestasi kita dan bekal-bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bekal kita untuk hidup kembali dengan kehidupan yang abadi, dengan bertetangga di dalam kenikmatan surga. Di ruangan ini semua menjadi tetangga, tentu dengan ikhtiar mumayyizat ya, akidahnya, akhlaknya, ilmunya dan lain-lainnya. Tentu akan lebih silahkan dicari panjangannya sendiri, tapi itu poin-poin ringkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, jazakallah Ustaz Riyad yang telah merupakan pemayizat Ahlul Quran dari 5 poin tadi. Mudah-mudahan kita bisa mencerna, menerima dan mendalami dan mengupayakan ya secara berangsur-angsur buat mungkin ya dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara kita kajian rutin seperti ini untuk mendapatkan keunggulan-unggulan. Ada tanya Ustaz ya? Ya boleh, 2 aja Ustaz ya. Atau ya, ini baru ada 1. ya. Silakan 1 juga Bapak Ibu yang nambah pertanyaan. Ini 1 pertanyaan dari Pak Abdullah ini. Mengapa sebagian kita kadang lebih baik terhadap akhlaknya? Ini bidang mayazat akhlak kali ya.
kepada orang lain dibanding dengan keluarga sendiri. Karena terkadang kalau ada orang lain pun kita bisa lebih memaafkan dibanding dengan keluarga sendiri. Itu aja, Ustaz. Khair. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik ya kepada keluarganya. Sebentar. Apaan izin 1 menit. Enggak, Ustaz. Yang mau menambahin 1 pertanyaan lagi boleh? Nanti katanya 2. Ini fotonya yang saya cek. Saya kira cukup pertanyaannya 2 aja ya. Ini yang mudah-mudahan bisa dibacakan sebelum Ustaz menjawab. Ya, apa? Ustaz, izin membacakan 1 lagi boleh? Oke, boleh. Yang tadi terkait dengan akhlak kepada keluarga dan orang lain. Yang kedua ini tentang sikap terbaik menghadapi orang yang suka mencari kesalahan orang lain dan menjadikan orang lain sebagai objek yang bisa mengarah kepada fitnah. Itu Ustaz. Khair. Ya Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik seseorang adalah yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya. Jadi sebenarnya ukurannya adalah akhlak terhadap keluarga. Dan ini menjadi masalah sendiri ya. Kebanyakan atau kita menemui fenomena kalau sama keluarganya galak bener, gitu sama anaknya galak bener, begitu sama istrinya cuek bener, judes bener ya. Begitu orang lain aja jawab WA-nya sopan banget, segala macam. Itu sama suaminya aja, ya makan belum gitu doang. Itu orang lain aja, apalagi sampai galak segala macam. Nah, maksudnya hadis ini adalah kalau kamu ya dengan kondisi begitu dengan orang lain ya bisa bagus ya. Apalagi kalau kamu dalam kondisi yang terbaik dengan keluarga. Insya Allah di luarnya akan jauh lebih baik. Sehingga fokusnya adalah perbaikilah akhlak dengan keluarganya. Sehingga dampaknya itu membawa akhlak kepada orang lain. Istilah orang Arab mengatakan gini, al-ulfatu tuqillul kulfah. Al-ulfatu tuqillul kulfah. Keseharian itu akan mengurangi ya, semacam dampak gitulah. Atau saya pernah mengibaratkan begini ya. Kalau saya bilang ke Ustadz Miftah, besok sore saya ke rumah ya silaturahmi. Ya pertama ya, dikasih
apa itu? Sate marangi, ya, jus, ya, duren segala macam pertama. Pekan depan lagi datang lagi, pekan depan lagi datang lagi. Nanti lama-lama air putih doang. Apa saat air putih doang. Nah, lama-lama gitu. Itu namanya al-ulfatu tuqilul kulfa. Nah, kita dengan keluarga, gimana kita tetap bisa berakhlak dengan istri sebagaimana dulu waktu pertemuan pertama kali. Itulah yang terbaik. Jadi gimana nggak tuqilul kulfah, tiap hari ketemu. Lo lagi, ketemu lagi. Ya. Ada dampak tuqilul kulfah. Tapi akhlak yang diinginkan adalah walaupun tiap hari ketemu, tampillah akhlak tazawwaja min jadid, ya, seolah-olah seperti ya, orang yang baru menikah, ya dicintainya, ya dihormatinya, ya takzimnya dengan suaminya, maksudnya begitu. Kalau jadi belum terbukti kalau ikhtiroman, wah mesraan segala macam, tapi cuma sebulan, setahun pertama, dia akan menjadi prestasi kalau dia ada tapi di tahun ke-10. Dia ada tapi di tahun ke-13. Itu maksudnya khairukum li ahlihi. Nah, ini yang tidak banyak terpahami, sehingga banyak orang yang ya begitu ke orang lain sopannya segala macam, padahal Rasulullah fokuslah ya, kalian akhlak perbaiki ke dalam diri keluarga kalian, insya Allah dampaknya kepada orang lain ya, akan semakin baik. Jadi ukurannya tidak ke orang lain, tapi ukurannya ada dalam diri keluarga. Ya. Baik, bagaimana menghadapi orang yang hasad, ya, mencari kesalahan orang lain? Ya begitulah ini ya, PR umat kita masih banyak ya. Ghibah masih banyak, namimah masih banyak, hasad masih banyak. Dan ini termasuk amradul qulub yang jarang dikaji dan tidak menarik ya. Amradul qulub padahal di dalam Al-Qur'an walladzina fi qulubihim maradun itu banyak. Tapi ini tidak banyak dikaji masalahnya. Kalau kajian bisnis banyak yang datang. Kalau kajian hidup sukses atau pelatihan sebelum pensiun segala macam banyak. Tapi kalau pelatihan ini nggak menarik orang, dikiranya otomatis gitu bisa. Padahal yang nggak bisa, dia harus dikaji. Maka pertama kita bersyukur kepada Allah kalau Allah menjadikan kita dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat semacam ini. Hasad, namimah, ya, iri, ya, dan segala macamnya. Tapi kalau Allah mau, kan kita dijadikan orang yang begitu mudah bagi Allah. Tapi Allah jadikan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menghadapi seperti itu, ya, Allah katakan wahjurhum hajran jamilah. Tinggalin aja, nggak usah dilayani. Dengan tidak meninggalkan bekas akhlak yang menjadi jelek juga. Makanya hajran jamilah. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilah. Sabar dengan orang itu, dan ya udah EGP lah bahasa anak sekarang ya. EGP. Memang gue pikirin aslinya, tapi tidak dengan meninggalkan bekas yang membuat sakit hatinya, sehingga kita menjadi catatan lagi negatif. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ingin berbuat baik, maka resiko-resiko orang seperti tadi ditambahkan oleh Allah. Semakin kita ingin menjadi orang baik,
resiko orang hasad, resiko orang iri, resiko orang mencari kesalahan itu semakin tumbuh. Sehingga disitulah Allah ingin menguji manusia dengan la yakhafuna laumata laim. Dia tetap tidak berhenti mengerjakan amal-amal soleh walaupun banyak celaan, walaupun banyak difitnah, banyak dikecilkan dan dikucilkan. Nah, kalau kita ketemu model begini, maka berikanlah solusi walaupun tidak harus dengan kita. Bisa dengan orang ketiga, bisa dengan merekayasa lah agar fulan tersebut ikut kajian tentang akhlak. Yuk ikut kajian yuk. Kalau diajak kita udah sensi duluan ya orang lain lah di macam bagus kok ya. Insyaallah ya. Bisa dengan ya, memberikan keihsanan ya walaupun dia ngeselin. Dan itu adalah cara dakwah yang efektif. Betapa banyak Rasulullah mencontohkan ngeselin tapi dibalas dengan kebaikan. Kalau itu bisa kita lakukan, itu juga menjadi salah satu solusi. Bahkan ngeselinnya adalah sudah bukan orang Muslim, orang Yahudi kan. Tiap hari di pinggir jalan mencaci maki Rasulullah. Gimana tuh? Nggak hasad lagi tuh, kebencian luar biasa. Tapi Rasulullah ya karena orangnya buta ya disuapin. Ya lagi disuapin lagi. Padahal itu tiap hari kerjaannya melarang orang untuk beriman kepada Rasulullah, orang Yahudi. Tapi Rasulullah ya, membalas dengan ya tidak nanggepin isu-isu yang ditumbuhkan, itu nggak ditanggepi. Ya. Artinya Rasulullah kan bisa menjelaskan, nggak begitu kok, Islam gini. Rasulullah itu, Rasulullah nggak nanggepin tuh isu fitnah, isu hasad tuh nggak dianggap. Tapi berikanlah dengan kebaikan yang lain. Dan itu mengikis, ya, insya Allah ya. Jadi sampai akhirnya Rasulullah meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya agak kasar sedikit ya, tidak selembut Rasulullah. Dan akhirnya dia masuk Islam satu hari nanti. Dan ya proses penyadaran bisa lakukan kalau emang harus wahjurhum hajran jamila. Kalau kuat lakukan kebaikan kepada orang tersebut tanpa mengangkat ya isu yang enggak kalau ya. Jadikan kebaikan, kemudian nasrul ilm dan seterusnya. Baik, mohon maaf Ustaz untuk kesempatan sore ini kita cukupkan ya. Mohon izin saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Allahumma ighfir lana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa 'alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفرة والمجرمين والمنافقين والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik jamaah alhamdulillah, demikian kajian sore ini sangat menarik, banyak memayizat keunggulan Ahlul Quran yang harus kita
perjuangkan untuk meraihnya ya, dan setahap demi setahap gitu. Baik, semoga sangat bermanfaat kajian ini dan akan kita ulang-ulang lagi poin demi poinnya ya dalam keseharian kita, bisa dengan melihat kembali video YouTube-nya ataupun catatan-catatan kita ya. Baik, demikianlah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan atau keterlambatan tadi akibat WA yang down ya. Semoga menjadi catatan kebaikan karena kita telah melampaui ujian online, ujian teknologi online. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Pak Dahlan. Terima kasih saya. Ya. Enggak, Pak Bambang. Ya, yang Manado, Ustaz. Yang Manado. Manado ya? Oh ya. Manado ya? Wah, hebat. Manado. Ya. Apa kabar Manado? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Saya Ustaz. Ya, syukur. Lab, enggak, saya Pak Dahlan enggak ya. Alhamdulillah. Ya udah. Makasih bukunya udah saya terima kemarin. Bukunya udah diterima sama saya. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Ustaz izin lab ya. Jazakumullah. Ya, Bu Des. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jazakallah saya. Terima kasih ya. Enggak ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.